Adik-adik, selamat pagi. Ketemu lagi kita di Bina Iman Online Santo Gregorius Agung. Adik-adik, sebelum kita memulai Bina Iman kita, yuk kita persiapkan hati dan diri kita, dan jangan lupa siapin Alkitabnya ya. Nah, penasaran kan sama Bina Iman Online hari ini? Yuk kita simak video berikut ini. Yesus toko dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus toko dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus toko dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Selamat pagi anak-anak semua. Kita berjumpa kembali ya dalam acara Bina Iman secara online. Sebelum kita mengawali acara ini, mari kita bersatu dalam doa dan membuat tanda kemenangan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa. Puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas berkat-Mu di sepanjang malam, sehingga di pagi ini kami boleh bangun tidur, boleh mempersiapkan hati dan pikiran hati kami untuk mengikuti acara Bina Iman secara online di rumah kami masing-masing. Berkati kami Bapa, sehingga kami boleh mengikuti dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Boleh bernyanyi, boleh mendengarkan firman dan sabda-Mu, boleh mendengarkan renungan-Mu, mengikuti aktivitas kami, bernyanyi dan bersukaria. Berkati kami Bapa, berkati juga para pendamping Bina Iman ini, agar kami boleh tetap setia mengikuti-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa, bersyukur, dan berterima kasih kepadamu kini dan sepanjang masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga adik-adik di rumah selalu dalam keadaan yang sehat ya, dan tetap rajin untuk mengikuti Bina Iman Online. Oke, sekarang kakak akan mengajak adik-adik semua untuk bersama-sama membaca kitab suci. Bacaannya diambil dari Injil Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Ayo, kitab sucinya udah disiapin belum? Sekarang kita siapin ya. Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Bacanya bareng-bareng ya. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu.
sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam Aku. Ayat yang kelima, Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam Aku, dan Aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar Aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam Aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam Aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo adik-adik, masih bersama dengan Kak Dian di sini. Gimana tadi baca kitab sucinya? Masih inget nggak bacaannya diambil dari Injil apa? Ingat dong ya, kan barusan kita baca bareng-bareng. Bacaannya diambil dari Injil Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Tema bacaan hari ini adalah Yesus pokok anggur dan kitalah caranya. Kayak lagu yang tadi dinyanyiin sama teman kita tuh, Yesus pokok dan kitalah caranya. Tadi kita nyanyi bareng-bareng kan? Oh iya adik-adik, kakak mau cerita deh. Tadi waktu kakak keluar rumah, kakak ketemu sama sebuah ranting pohon. Tapi ranting pohonnya udah mati. Kayak gambar sini. Coba dia adik-adik perhatiin gambarnya. Kelihatan kan? Ini adalah gambar ranting pohon yang mati. Terus kakak juga tadi ngeliat di depan rumah kakak ada ranting pohon yang masih ditumbuhi oleh daun, bahkan kayaknya ada calon buah atau calon bunga. Coba dia adik-adik lihat. Hidup kan? Oh iya adik-adik, coba kakak mau tanya, ada nggak perbedaan gambar pertama sama gambar kedua? Ada kan perbedaannya? Gambar yang pertama itu adalah ranting yang sudah mati, yang sudah rusak atau yang sudah jatuh dari pohonnya. Sementara gambar yang kedua adalah ranting pohon yang masih hidup, ranting pohon yang masih bersatu dengan pohonnya. Sekarang kakak mau tanya, kira-kira menurut adik-adik semua di rumah, ranting pohon yang ini, yang udah rusak ini nih, kira-kira bisa nggak ya kalau ranting ini kakak tanam di tanah yang subur? Kira-kira dia bakal tumbuh nggak ya? Ini cuma ranting pohon loh adik-adik. Kira-kira menurut adik-adik bisa nggak ranting pohon yang udah mati ini kakak tanam di dalam tanah, terus kakak beri pupuk, apakah dia bakal hidup? Kira-kira hidup nggak ya? Ayo, jawabannya apa? Kayaknya enggak deh adik-adik. Ranting pohon ini pasti nggak akan bisa tumbuh kalau dia ditanam, sekalipun tanahnya subur, ataupun sekalipun kakak beri pupuk. Tahu nggak karena apa? Karena ranting pohon itu adalah salah satu bagian dari pokok pohon yang terdiri dari akar, batang, ranting, daun, bunga, dan buah. Artinya kalau ranting ini yang mati ini udah mati terus kakak tanam, kayaknya mustahil ya ranting ini bisa tumbuh jadi pohon lagi. Ya, artinya ranting ini udah nggak berguna dan mati. Ya, otomatis ranting ini udah nggak akan bisa menghasilkan bunga, buah, atau sesuatu yang baik. Tapi, lain halnya dengan ranting yang ini nih, yang masih hijau. Ranting ini masih bisa tumbuh, berbunga, atau bahkan berbuah, dan menghasilkan sesuatu yang baik ataupun yang indah. Karena ranting ini masih bersatu dengan pohonnya. Nah, ranting dan pohon kan merupakan satu kesatuan. Ya kan adik-adik? Oh ya adik-adik, dari cerita singkat Kadian tadi tentang ranting pohon yang sudah mati dan ranting pohon yang masih hidup, ada loh kaitannya dengan bacaan hari ini. Nah,
Kak Dian pilih bacaan ini sebagai ayat emas kita hari ini, yaitu ada di Injil Yohanes 15 ayat yang ke-5. Adik-adik boleh buka Alkitabnya sekali lagi, buka Yohanes 15 ayat 5. Kak Dian bacain ya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak berbuat apa-apa. Nah, adik-adik, ngerti nggak maksudnya apa? Karena tema kita hari ini adalah Yesuslah pokok anggur dan kitalah caranya, ada kaitannya dengan cerita singkat kalian tadi. Ranting pohon yang sudah mati itu menandakan hidup kita jika kita tidak bertaut atau tidak berpegang teguh kepada Tuhan Yesus. Artinya, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan Yesus dalam hidup kita, maka hidup kita tidak akan pernah berbuah atau menghasilkan sesuatu yang baik. Karena Tuhan Yesus itu punya pengaruh besar loh adik-adik untuk kehidupan kita. Adik-adik percaya kan? Karena manusia dan Allah itu tidak dapat dipisahkan. Manusia bisa hidup karena kasih dan kemurahan serta kebaikan Tuhan Yesus. Jadi, kalau kita hidup tanpa kebaikan dan kasih Tuhan Yesus, maka kita nggak akan hidup. Kita akan mati. Sama seperti ranting tadi. Artinya kita nggak akan berbuah. Kita nggak akan berguna bagi sesama. Kita tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik dari dalam diri kita. Tapi lain halnya, kalau kita hidup, tapi kita terus berpegang teguh pada Tuhan Yesus. Kita selalu berdoa kepada Tuhan Yesus, kita selalu bersyukur, dan kita selalu mengandalkan diri kita kepada Tuhan Yesus. Kita akan jadi ranting yang masih hidup tadi. Artinya, kita akan terus bertumbuh dan bertumbuh lagi, berbunga, bahkan berbuah. Kita akan menghasilkan sesuatu yang baik dari dalam diri kita. Oh ya, adik-adik tahu nggak sih kalau bulan Maria itu jatuh di bulan ini? Siapa yang tahu kalau bulan Mei itu adalah bulan Maria? Coba, adik-adik tahu nggak kalau bulan Maria itu apa sih yang paling identik? Yang paling sering kita lakuin? Siapa yang di sini jawab doa rosario? Wah, Kak Dian kasih tepuk tangan 3 kali. Wah, lebih dari 3 ternyata. Hebat adik-adik. Nah, adik-adik, bener banget nih, kalau bulan Mei ini dipilih oleh Gereja Katolik menurut tradisi suci sebagai bulan Maria, di mana kita menghormati Bunda Maria sebagai Bunda dari Juru Selamat kita. Oh ya adik-adik tahu nggak sih, kenapa kita harus meneladani sikap dan kehidupan Bunda Maria? Karena selama hidupnya, Bunda Maria ini selalu berpegang teguh dan setia kepada putranya yang terkasih, Tuhan kita semua, Yesus Kristus. Nah adik-adik, Bunda Maria adalah teladan yang baik bagi kita semua dalam mengikuti Tuhan Yesus. Bunda Maria setia dan bertaut dan berpegang hidupnya kepada Tuhan Yesus. Sama nih, kita juga harus berpegang teguh dan menaruh hidup kita seluruhnya pada Tuhan Yesus. Karena kalau enggak, kita akan jadi ranting yang tadi tuh, yang udah mati. Kita nggak akan menghasilkan buah. Ketika kita lepas dari pokoknya, maka hidup kita akan mati. Sama kayak ranting yang tadi, dia nggak akan berguna. Ya, paling ranting itu cuma bisa jadi apa? Jadi bara api. Tapi kalau misalnya kita menautkan dan berpegang teguh kepada Tuhan Yesus, maka diri kita akan jadi sama kayak ranting yang masih hidup itu. Kita akan terus bertumbuh, berbunga dan berbuah. Dan kita akan menghasilkan sesuatu yang baik untuk sesama kita, untuk diri kita juga. Saya adik-adik, kita mau kan jadi alat dan perpanjangan tangan Tuhan dalam menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar? Adik-adik juga mau dong bertumbuh dan berbuah, karena tanpa Yesus hidup kita gak akan ada artinya. Nah adik-adik, sekarang kakak mau ajak adik-adik semua untuk bersama-sama membuat sebuah rangkaian rosario bersama dengan Ibu Anas. Yuk kita lihat cara bikinnya. Halo adik-adik, apa kabar? Jumpa lagi dengan Bu Anas. Tidak terasa ya, kita sudah memasuki bulan Mei. Di dalam tradisi gereja, bulan Mei sama dengan bulan Maria. Biasanya di bulan Maria kita akan melakukan banyak kegiatan doa rosario. Nah, biar kita lebih semangat
lakukan kegiatan doa rosario walaupun mungkin cuma dengan keluarga kita sendiri. Kita akan membuat aktivitas membuat rangkaian kalung rosario seperti ini ya. Nah, alat-alat dan bahan yang kita butuhkan adalah pola gambar rosario, kertas krep, kita butuhkan 2 warna, jangan lupa lemnya juga ya. Nah, pertama-tama kita akan membuat bulatan-bulatan dari kertas krep ini menjadi seperti ini adik-adik. Jadi seperti ini ya, bulatan-bulatan menjadi seperti ini. Nah, setelah bulatan-bulatan kurang lebih sebanyak 60 bulatan, kita akan mengisi pola kalung untayan rosario tadi dengan bulatan-bulatan yang sudah kita buat. Nah, di sini pola ini ada 2 macam warna. Ada pola bulatan warna hitam dan juga pola bulatan warna putih. Nah, di dalam pola bulatan warna hitam kalian bisa mengisi dengan warna yang sama. Nah, di bulatan yang warna putih kalian bisa mengisi dengan warna yang berbeda sehingga membentuk untayan kalung rosario seperti ini. Nah, gampang kan adik-adik? Kalian bisa mencoba dengan warna yang lain. Selamat berkreasi, semangat dalam mengikuti kegiatan doa rosario bersama keluarga. Jangan lupa ya, kirimkan hasil aktivitas kalian ke Via Gregorius. Selamat mencoba, selamat berkreasi, sampai jumpa. Ya, namamu Maria, Bunda yang ku cinta, merdu menawan hati segala anakmu, patutlah nama itu hidup di batinku dan nanti ku ucapkan di saat ajalku. Ya, nama yang keramat, perisai hidupku dengan nama Maria, pasti aku menang. Patutlah nama itu hidup di batinku dan nanti ku ucapkan di saat ajalku. Bagaimana anak-anak setelah mengikuti kegiatan Bina Iman secara online ini? Senang tidak? Bagus kan? Firmannya, lagu-lagunya, renungannya, materinya. Senang ya anak-anak semuanya ya? Sebelum kita mengakhiri acara kegiatan Bina Iman ini, mari kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Semoga anak-anak selalu dibimbing, diberkati selalu ya. Kita bersatu dalam doa, membuat tanda kemenangan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa. Puji dan syukur kami haturkan kepadamu, di mana kami boleh mengikuti acara kegiatan Bina Iman ini secara online di rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapa atas puji-pujian, firman-Mu, sabda-Mu, sehingga kami boleh mendengarkannya. Semoga kami boleh menyimpan dalam hati kami, melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari dalam masa pandemik ini. Kiranya Bapa, semoga masa pandemik ini cepat berlalu,
dan kami boleh mengikuti Bina Iman ini di gereja kami. Dan berkati kami selalu untuk tetap sehat dan semangat, melaksanakan kesehatan, menjaga dengan baik. Di dalam nama-Mu, kami bersyukur dan berterima kasih kepada para pendamping Bina Iman kami. Dan mampukan kami untuk tetap setia mengikuti kegiatan Bina Iman kami di rumah ini. Di dalam nama-Mu, kami berdoa, bersyukur, dan berterima kasih kepadamu. Bunda Maria, doakanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak yang terkasih, kita memasuki masa Paskah. Paskah berarti Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Maka karena Tuhan Yesus sudah menebus kita, Tuhan Yesus sudah bangkit, anak-anak juga harus bangkit untuk maju bersama Kristus, bangkit dari kemalasan, ya, bangkit untuk mau aktif kegiatan Bina Iman dan lain-lainnya, bangkit juga untuk belajar juga, ya. Maka untuk menutup perjumpaan kita pada hari ini, Romo akan memberikan berkat. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga anak-anak sekalian, kakak-kakak pembina, dan keluarga kita masing-masing senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah adik-adik, gimana tadi Bina Iman online-nya? Seru kan pastinya? Nah kalau seru, jangan lupa ya untuk selalu ikutin Bina Iman online di YouTube Bias Santo Gregorius Agung. Nah, sekian Bina Iman online kita minggu ini. Selamat pagi dan sampai jumpa.